Oke, ini tangannya nih jelas banget ya, sama persis, nggak ngebuang. Terus ada lagi Sabrina dengan Hamis Daud, sama-sama Whisper. Wow, Louis Vuitton. Wow. Hamis Daud ketahuan selingkuh lewat Pinterest dengan perempuan lain. Ini dia dari Pinterest, Future House, rumah masa depan, by Sabrina dan HDW. Jelas, singkatan banget ini ya, Hamis Daud. Hari ini aku udah sampai ya di studioku lagi ya, seperti biasa nih ya. Aduh, enak banget duduk di kursi ini dan ya nggak kemana-mana seperti biasa. Dan aku udah mulai balik lagi dengan fokus kerja. Kita update semua ya kasus-kasus yang lagi viral. Ya, kasus yang lagi viral adalah tentang Hamis Daud. Dan netizen ini nggak heran sih, selalu menjadi detektif buat kita cari tahu siapa selingkuhan Hamis Daud, sampai Raisa menggugat cerai Hamis Daud. Ya, perceraian pasti ada penyebabnya, dan Raisa juga nggak mau ngasih tahu penyebabnya apa, karena dia tuh orangnya adem ayem, saking ya tertutup banget dia ya guys ya. Nah seperti itu, dan akhirnya netizen menemukan diduga perselingkuhannya sama dengan Sasa Sabrina. Siapa sosoknya? Mari kita mengenal dan kenapa dia tertuduh yang diduga menjadi selingkuhan Hamis Daud. Seperti biasa, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys bantu aku dengan cara kalian bisa check out Mist Clear Water. Ini dari Garnier, dan ini bisa membersihkan make up kalian teman-teman ya. Kalau kalian beli online, kalian bakal mendapatkan diskon dengan cara video di bawah ini ya. Oh ya, ini juga bisa buat cowok untuk membersihkan debu kalian sebelum kalian cuci muka. Jadi namanya itu double cleansing ya. Yaudah, buat teman-teman yang baru mampir, jangan lupa guys diklik dulu tombol subscribe-nya, karena kenapa? Gosip nggak pernah mati, drama di Indonesia nggak akan pernah habis. Kita mulai videonya sekarang juga. Let's go. Di sini netizen menemukan kemiripan postingan Hamis Daud dan Sabrina di Bangkok. Tangan dengan nails merah ya, nails warna. Oke, karena ini videonya satu, aku menemukan VT yang membuat perbandingan video keduanya nih. Let's go. Ya, ini dia dari Hamis Daud dengan tulisan HBD lu. Sedangkan Sabrina Sasa dengan postingan ya. Oke, ini tangannya nih jelas banget ya, sama persis, nggak ngebuang. Terus ada lagi Sabrina dengan Hamis Daud, sama-sama Whisper, cuma beda yang di foto aja gitu. Wow, Louis Vuitton. Wow. Ini logonya nih ya, kalian bisa lihat logonya tuh sama persis ya, logo Louis ya ini. Udah ngakuin guys di akun Gezel_ID. Lebih serem, circle-nya juga ngebantuin nutupin perselingkuhan juga. Nih bulan September ada foto Hamis di IG selingkuhannya itu. Aku tahu sih, mungkin mereka berdua ini pengen mempublish, cuma keterbatasan ya si Sabrina ini cuma jadi selingkuhannya teman-teman. Ya sebagai seorang selebgram, artis, normalnya kita pengen publish dong, kayak pengen pamer ya. Kalau kita menjalin hubungan nih, tapi nggak secara langsung gitu. Jadi ya kode-kode clue-clue sedikit. Cuman di sini netizen itu jeli banget gitu ya, sampai kemiripan. Bahkan ada salah satu postingan di Pinterest ya yang netizen temukan guys. Tolong para netizen jawab. Kalian tahu kan Hamis lulusan arsitek Australia? Gimana kalau ternyata Future House itu project kerjaan Hamis? Dan kebetulan Sabrina circle-nya itu rumah Sabrina, bukan rumah bareng Hamis. Pinterest itu Sabrina nge-share referensi ke Hamis dalam kurung arsitek. Dan pas lagi ke Bangkok atau pergi apa karena mereka lagi ada project ya. Hamis Daud ketahuan selingkuh lewat Pinterest dengan perempuan lain. Ini dia dari Pinterest, Future House, rumah masa depan, by Sabrina dan HDW. Jelas, singkatan banget ini ya, Hamis Daud. Hamis Daud ketahuan selingkuhan lewat papan Pinterest berjudul Future House dengan seorang perempuan bernama Sabrina Alatas. Tak hanya Pinterest, foto Hamis bersama keluarga Sabrina pun terungkap. Foto tersebut diupload pada 3 Februari lalu. Udah sampai keluarga ya. Dan kita lihat juga guys komentar-komentar netizen.
dapat info dari orang dalam pacarnya Hamis hamil dan untuk minta dinikahi, makanya Rais cerai. Kan yang mau cerai kan Raisa ya? Oh iya benar, udah ketahuan jadi ya. Oke, Raisa udah marahnya di luar batas ya, udah kelakuannya udah kelewatan gitu ya. Lah Mas aja hidup ditanggung Mbak Raiso, kok maunya Mbak Dasim ditek-dungin duluan. Makan cinta nggak kenyang Mbak. Raisa aja diselingkuhin apalagi ntar non. Jahat banget lo Kak. Ya, ini dia ya komentar-komentar netizen yang kecewa dengan Sabrina guys. Dan kita mengenal sosok siapa sih Sabrina ini, mari kita dikenalin guys. Di balik nama yang lagi viral, Sabrina Alatas ternyata punya perjalanan karir yang gak main-main. Chef muda ini dikenal berbakat dan berprestasi di dunia kuliner internasional. Sabrina merupakan putri dari pengusaha sekaligus musisi Jess Jay Alatas. Ia menempuh pendidikan di sekolah internasional ternama sebelum akhirnya melanjutkan kuliah kuliner di Le Cordon Bleu Paris, salah satu sekolah masak paling bergengsi di dunia. Perjalanannya di dunia kuliner dimulai sejak usia muda. Tahun 2014, Sabrina mulai berkarir secara profesional di dapur. Dan kini ia dikenal sebagai pemilik sekaligus chef di Mange Bowls, Beos, Bruce, serta pernah bekerja di The Kitchen Gallery, restoran ternama di Paris. Dalam beberapa kesempatan, Sabrina sempat bercerita kalau bekerja di dapur profesional nggak jauh beda sama dunia militer. Keras, penuh tekanan, tapi memuaskan. Teman-teman udah tahu kan siapa sosok Sabrina ini? Ya, dia adalah seorang chef teman-teman. Dan ini masih kalau kita kait-kaitkan ya dengan podcast yang sebelumnya kita pernah bahas ya, podcast Hamis Daud ya. Di situ Hamis Daud menyampaikan di podcast kalau suka Raisa menjadi ibu rumah tangga ya. Ya kalau ini kan Sabrina bisa masak ya, yang diduga lah, masih diduga ya teman-teman, bisa masak dan bisa bakal menjadi ibu rumah tangga nih. Hamis Daud gambarnya kayak gitu, makanya dia tertarik sama seorang chef. Dia tidak suka sama seorang penyanyi. Ini mungkin tipenya Hamis Daud seperti ini yang diduga ya, masih dugaan guys. Dan makin diperkuat lagi, diduga selingkuhan Hamis Daud, Sabrina gembok kolom komentar IG. Udah lah ya, makin memperkuat gitu kan. Dari dunia maya nih heboh gara-gara ada satu akun di sosial media X yang sempat memposting ya. Dia sebenarnya ada dua yang dia posting, satu foto rame-rame sebetulnya, tapi ada Hamis Daud gitu bersama beberapa orang dan salah satunya ada Sabrina Alatas ya, sama bapaknya juga. Ini diposting sama bapaknya Sabrina ini, Jay Alatas. Ya ini kan rame-rame ya gitu kan. Tapi habis itu dia posting lagi ada sebuah unggahan Pinterest ya. Kolaborasi. Jadi Pinterest ini kan kumpulan kayak apa sih namanya, inspirasi gitu ya, vibes gitu. Tulisannya judulnya adalah Future House by Sabrina Alatas dan HDW. Nah orang jadi menyangka HDW itu Hamis Daud Waili, siapa sih itu ya? Waili itu kan. Jadi ada apa ini? Jangan-jangan dialah penyebab perceraian Raisa dan Hamis Daud. Jadi muncul itu artikel. Mana artikel bunyinya adalah? Ya artikel muncul, jadi rame. Ini orang jadi menduga cerainya gara-gara Hamis Daud selingkuh ya gitu kan. Hamis Daud diduga selingkuh lewat Pinterest. Rencanakan rumah masa depan dengan wanita lain, tanda tanya gitu. Ya setelah kemarin selingkuh lewat aplikasi ini gitu deh. Kalau kita lihat di sosial media memang Hamis dan Sabrina saling follow ya. Dan ada juga nih netizen yang kemudian langsung ya biasalah menggali-gali, langsung menuju ke album terbaru Raisa yang baru rilis di bulan Juni yang judulnya adalah Ambivert. Kayak di situ setiap lagunya kalau dibaca liriknya itu galau sekali. Nah, salah satu lagu yang kayaknya cocok dengan dugaan-dugaan ini adalah lagu yang judulnya Pengganti Aku ya. Kita baca liriknya berikut ini. Ini bener-bener netizen jeli banget loh, sampai lirik lagu teman-teman itu tahu gitu. Ya tapi kalau seorang penyanyi ya biasanya mencurahkan isi hatinya itu lewat nyanyi ya. Terus netizen nih gila sih, detektif bener ya. Tak sengaja hari itu kulihat kau punya penggantiku. Namun ada yang lucu, dia mirip sekali denganku. Rambutnya, matanya, senyumnya, gerak-geriknya.
Apa kau temukan aku dalam dirinya? Saat kau cari pengganti aku, mengapa harus serupa denganku? Apa yang ada di dirinya yang tak kau temukan dalam diriku? Pilihan warnanya, gayanya, bahkan suaranya. Ih, mak jelek banget gitu ya. Itu loh kayak apa yang ada dirinya yang tak kau temukan dalam diriku? Ini lagu ini ya, mak jelek ya. Nah, menariknya nih lagu kan dirilis di bulan Juni. Si album ini ya. Dan Hamis Daud pada saat itu hadir kan, ada fotonya dan bahkan memberikan selamat, dipeluk juga. Ini kata yang hadir pada saat launchingnya, dibilang Hamis Daud sempat melontarkan kata-kata I love you Raisa gitu. Padahal itu udah rilis lagu ya, udah dengan lagu ini kan. Berarti kalau kita menduga ini adalah sebuah curahan hati, berarti kan ini kejadian dia bertemu dengan yang serupa diriku itu udah sebelumnya dong. Iya, gitu kan. Itu apakah momen perceraian ini hanya nunggu waktu aja sebetulnya gitu ya. Nah, netizen juga urek-urek lagi, cari-cari lagi gitu ya. Ini kan bulan Juni rilis album Ambivert. Di bulan Juli itu ada postingannya si Hamis dan postingannya Sabrina yang agak mirip walaupun di postingnya agak jeda beberapa hari. Hamis postingnya di akhir Juni, si Sabrina di awal Juli. Yang sama apa? Kuteknya. Kukunya sama ya kan. Ini yang Hamis tuh ada makanan cuma tangan doang sama si tangan dengan kuku merah. Yang si Sap postingnya hanya kuku merah dengan cincin yang sama gitu. Apakah emang sehari-hari itu? Tahu deh. Bentar netizen coba kita lihat. Iya gitu. Pernah kepikiran gak sih selintas aja, misal gini, Hamis kan arsitek ya, interior include, dia punya teman, mungkin mau bikin rumah, si teman ini udah punya mood board di Pinterest judulnya Future House. Nah, si Hamis sebagai arsitek di-invite lah ke board tersebut buat referensi sekian, katanya gitu. Emang bisa gitu ya? Aku baru tahu ya. Oh iya, tapi masalahnya pas ini viral, tiba-tiba si akun Pinterest itu ganti nama. Terus si mood board itu hilang gitu ya. Mood board yang My Future House gitu. Kayak yang berikutnya ya. Itu tadi yang bawah. Bayangin udah punya house beserta isinya yaitu anak dan istri. Tapi kalau Pinterest foto-foto future house sama cewek lain gitu. Yang berikutnya. Kok gue bingung ya, jadi Hamis kan arsitek dan emang punya studio arsiteknya. Terus kalau yang bangun rumah sama arsitek emang pasti share mood board bareng kan, biar bisa saling komen dan lain-lain. Terus di foto Om J kan itu emang circle Hamis bahkan sebelum kenal Raisa, dan mereka pada datang ke nikahan Hamis dan Raisa. Hah? Oh mereka datang juga ke nikahan Hamis. Itu kata dia ya, ini pasti temannya nih apa ya. Tapi balik lagi ya, gosip apalagi sumbernya X dan TikTok, yang tahu balik lagi ya Yaya dan Mimis. Kok Mimis ya? Sambil nunggu-nunggu spill-spill yang lain yang membagongkan. Sebenarnya mungkin kalau cuman foto rame-rame sama mood board itu ya mungkin ya 50% lah. Tapi begitu muncul lagu itu jadi kayak cocokologinya tuh jadi kayak meningkat jadi 55%. Tapi by the way hari ini adalah sidang perdana perceraian Hamis dan Raisa. Tapi belum ada kabar, belum ada yang datang. Ya, itu dia dari Feni Rose teman-temannya. Ya, hampir sebenarnya nggak jauh beda apa yang kita temukan teman-teman ya. Cuma dia mungkin lebih dalam lagi, makanya saya tampilkan. Di sini ada yang menarik ya. Salah satu kolom komentar, ini penemuan pertama Salim dulu yang nemuin di Pinterest. Sebenarnya yang parah juga circle-nya cowok sih. Mereka kayak pada tahu dan mendukung, bener gak sih? Ngomong-ngomong sudah pada tahu belum kalau sudah bersih-bersih di Pinterest, username-nya diganti, pinboardnya bersama dihapus, fotonya juga diganti sih. Ini sehari pasca tweet Wirame, kalau gak ada apa-apa kenapa gitu. Kalau gak ada apa-apa kenapa gitu ya. Kalau emang bener udah dihapus ya Pinterest ini nih jelas sih, berarti ada sesuatu, ada hal, ada apa-apa. Ya kalau nggak ada apa-apa nggak usah dihapus, tinggal klarifikasi sampein yang benernya itu kayak gimana, diluruskan. Karena netizen kan nggak tahu ya teman-teman, netizen cuma ngira-ngira gitu, duga-duga. Tapi kalau dihapus ya jelas itu kan menghapus barang bukti yang kalau emang barang bukti itu adalah benar itu terjadi ya atas dugaan netizen. Ya next. Beb, biasanya aku nggak komentarin tentang gosip selebriti Indonesia ya, tapi yang ini sih wow banget sih. Jadi ada gosip yang mengatakan kalau salah satu suami selebriti Indonesia itu selingkuh pakai Pinterest. Jadi captionnya bilang kalau sekarang selingkuh udah gak lewat Discord, Shopee, tapi di Pinterest.
Terus di bawah komentar post ini aku lihat kalau ada orang yang ketahuan selingkuh dari Canva. Ini hanyalah rumor aja ya. Cuman aku mau ngebahas ini tuh karena kreativitasnya gitu. Kalau sampai benar selingkuh dengan Pinterest itu sih kayak heboh sekali. Maksudnya kreatif banget. Dan netizen juga kreatif sekali ya bisa sampai menemukan ini gitu. Kalau menurut aku pribadi sih ini bukan pasti selingkuh ya, kan bisa aja kalau misalnya cowoknya itu adalah arsitek gitu ya. Jadi ya mereka memang share Pinterest, which is normal gitu. Tapi aku pengen kamu komentar di bawah. Menurut kamu apakah Pinterest bisa dijadiin tempat selingkuh atau cuma kerjaan doang? Ya, tapi emang ini bukti ini gak kuat sih teman-teman ya. Ya, karena dugaan selingkuh kan ini cuma foto ya, fotonya pun gak aneh-aneh, cuma ya foto-foto rumah. Ya tapi arahnya udah mulai ke sana. Dan ya kita nggak bisa bilang ngejudge selingkuh karena ini bukan sebuah dugaan yang sangat kuat kayak chattingan. Kalau chattingan tuh udah kuat banget ya, itu udah nggak bisa dibantahkan. Cuma kan ini foto dari arsitek ya, kita nggak tahu kalau emang ini kerja sama buat project Hamis Daud dengan Sabrina membuat rumah masa depan. Tapi ngapain cuma berdua gitu ya, gitu. Emang mereka berdua aja gitu isinya. Oke, next. Hamis Daud ketahuan selingkuh sama netizen dari Pinterest. Kenapa harus dari Pinterest gitu ketahuan sama netizen? Kayak pertama, gue cukup salut sama orang-orang kayak wow, Anda cukup intel ya sampai sedetail itu. Tapi yang gak gue habis pikir adalah ketahuan dari aplikasi Pinterestnya itu sih. Menurut gue kasus ini bisa masuk dalam penemuan orang selingkuh ketahuan dengan hal yang tidak lazim gitu, kayak dari aplikasi-aplikasi yang gak gue tebak sih sebenarnya. Kalau kamu ada pengalaman pernah ngegap atau tahu teman atau pasangan kamu sendiri atau mantan kamu selingkuh dari aplikasi lain, boleh komen. Karena kalau gue, sepengalaman gue dari Spotify, menurut gue bikin playlist Spotify cukup kocak sih. Kalau kamu boleh mungkin komen-komen nih, kayak misalnya ketahuan dari Gojek, ketahuan dari G-Sheets, kan pernah ada tuh kayak gitu-gitu. Ketahuan dari Google Docs gitu, catatan di Google Docs, oh my god. Berita mengagetkan pagi ini ya. Hamis Daud diduga selingkuh lewat Pinterest, rencanakan rumah masa depan dengan wanita lain. Akun bernama HDW yang diyakini milik Hamis Daud ternyata memiliki folder bersama dengan Sabrina Alatas yang diberi nama Future House. Istri yang cantik begini disia-siain. Nyangka kan? Gak nyangka. Pinterest loh guys. Artis Time barusan lewat di beranda gue, katanya Hamis Daud ini diduga berselingkuh dengan Sabrina Alatas ya. Mereka membuat Future House di Pinterest. Tapi hey, Hamis Daud ini bukan sekedar aktor, dia ini juga arsitek. Jadi kalau misalnya dia mempunyai klien atau dia mempunyai Pinterest yang membuat future house, ya memang house itu adanya di future. Nggak ada orang buat tiba-tiba posting rumah masa lalu dengan arsitek, nggak ada ya. Jadi nggak usah nuduh-nuduh dulu karena netizen ini kebanyakan cocok logi. Cocok logi kalian juga banyak sekali yang nggak terjadi, salah kaprah ya, suka-suka kalian gitu. Dan kalaupun misalnya pada akhirnya dia bersama si Sabrina, ya sudah. Udahlah netizen, kita nggak bisa ngelihat orang, oh ini karena mukanya sendu terus dia yang baiknya, nggak, belum tentu ya kan. Jangan cocok logi perkara future house dan dia seorang arsitek aja kalian sibuk. Walah. Ini dari komentar netizen juga yang nggak setuju atas statement dari netizen ya. Itu belum tentu dugaan perselingkuhan. Tapi bentar. Ini menarik banget. Yang menarik adalah foto mereka bertiga itu berdampingan. Tapi kalau dilihat dengan Sabrina dan Raisa, emang ada kemiripan gitu, tapi nggak mirip banget. Ya ini sesuai apa yang dinyanyikan oleh Raisa ya. Dan pertanyaan aku, apakah Sabrina itu seorang arsitek juga? Kan dia terkenal sebagai chef ya. Aku pun bingung ya, bingung mau komen apa. Ya udahlah, balik lagi ke kalian. Kalian bisa komen di bawah. Aku undur dulu. Kalau ada salah kata mohon dimaafkan. Sampai jumpa di next video guys. Jangan lupa klik tombol subscribe. Bye bye. Oke guys, subscribe channel FKR Project. Jangan lupa kalian subscribe channelnya FKR Project. Subscribe channel FKR Project. Hai guys, jangan lupa untuk subscribe FKR Project.